Halo P-Viewers, setelah ini rekan-rekan akan menyaksikan tayangan dari P-View. Untuk rekan-rekan yang baru menonton, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di bawah ini ya. Pastikan juga untuk di-share ke rekan-rekan terdekat Anda. Happy watching! Halo P-Viewers, selamat datang di video P-View by Paramavida Akuladia Group. Apa kabarnya nih rekan-rekan semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, kita jumpa lagi di video P-View. Hari ini saya sudah bersama narasumber yang luar biasa yang pastinya, yaitu Ibu Pelangi Putri. Yuk kita sapa. Halo Ibu Pelangi. Halo Mbak Naomi. Ibu kabarnya sehat? Sehat. Puji Tuhan. Semoga sehat terus ya Bu. Amin. Oke, sebelum kita lanjut Bu, mungkin ada di antara rekan-rekan profesional kita yang baru menonton. Mungkin Ibu boleh ceritakan sedikit Bu latar belakangnya dan bidang sekarang yang ditekuni apa nih Bu? Oke, kalau latar belakang saya sebenarnya dari pendidikan, terus sekarang saya lagi masih aktif bekerja di salah satu perusahaan F&B di Jakarta gitu ya, di bagian learningnya, di learning centernya gitu Mbak. Oke. Ibu terima kasih Ibu udah jauh-jauh datang nih buat kita discuss dan sharing bareng pastinya. Sama-sama loh. Oke, Bu, perbincangan kali ini kita mau bahas mengenai cara membangun mindset yang tepat atau strategis terutama untuk profesional yang banyak berinteraksi dengan customers. Pasti dengan kata customer Ibu udah familiar nih Bu. All day long ya Bu sama customer. Oke, menurut Ibu definisi mindset yang tepat atau strategis itu buat profesional di bidang sales, hospitality atau penyediaan jasa itu maksudnya apa ya Bu? Oke, jadi kalau mindset yang menurut saya penting banget buat dimilikin gitu ya, Bu. buat orang-orang yang memang kerjanya interaksi terus sama customer gitu ya, dari hospitality lah, sales dan lain-lain gitu ya, itu penting banget untuk punya service oriented mindset. Service Gitu, oriented kalau mindset. menurut saya ya, karena ketika kita udah punya service oriented, akhirnya kita kerjanya tuh ya fokus sama kebutuhannya si customer gitu. Sehingga mungkin ngelayaninnya akhirnya jadi happy kalau customer juga happy gitu. Terus akhirnya ya ikhlas gitu ngelayaninnya gitu. Karena memang pengen customernya seneng, pengen hasil yang maksimal gitu. Gitu, Mbak. Oke. In order to make customer happy nih Bu, kita kan harus punya tadi Ibu sudah bilang mindset apa Bu? Service oriented. Nah, oke. Faktor-faktor apa sih Bu yang mempengaruhi seseorang tuh bisa mempunyai mindset tersebut Bu? Faktor-faktornya banyak banget sih. Sebutin bener Bu, ya. boleh. Tapi kalau misalkan kita sebutin bahas satu-satu mungkin agak panjang. Tapi kurang lebih gini, ketika yang mempengaruhi mindset seseorang itu kan banyak ya, nggak cuma kita ngomongin service oriented gitu ya. Iya Bu. Mindset deh gitu secara general itu kan kayak latar belakang pengaruh, pengalaman, lingkungan gitu ya. Itu sangat mempengaruhi. Tapi kalau untuk service sendiri, kalau menurut saya sebenarnya memang beberapa orang ada yang memang sudah terlahir dengan rasa empati yang tinggi gitu. Jiwa-jiwa atau terbentuk empati. di lingkungan yang akhirnya empatinya tuh tumbuhnya oke gitu ya. Sebenarnya rasa empati itu modal banget sih untuk orang service kalau menurut saya gitu. Karena ketika dia udah punya rasa empati, dia tuh kayak akhirnya bisa ngelihat, oh ya kalau customer butuhnya ini, customer suka nggak ya kalau diginiin, kayaknya kalau diginiin nggak enak ya, saya kalau jadi customer juga kayaknya nggak mau gitu. Akhirnya dia kan akan melakukan sesuatu yang terbaik kan gitu, karena dia tahu nih rasanya tuh kalau jadi customer tuh yang enak seperti apa gitu ya. Nah terus udah gitu akhirnya jadi mau terus ngenalin customer gimana, terus-terusan belajar gitu, sampai akhirnya jadi lebih baik gitu, karena dia terus-terusan belajar, terus-terusan ngedengerin gitu Mbak. Oke, terus-terusan Itu faktor yang paling mempengaruhi itu sih ya, rasa empati, mau belajar, mau mendengarkan gitu.
Oh, jiwa-jiwa empati yang emang attachment ke sosialnya tinggi ya Bu. Benar-benar. Oke. Mungkin Ibu punya saran Bu, gimana sih cara kita ngembangin mindset service oriented tadi, baik untuk diri sendiri ataupun untuk tim nih Bu? Oke, kalau buat diri sendiri dan buat tim gitu ya, mengembangkan rasa yang pertama asah sih rasa empati yang ada di diri kita gitu ya. Dengan mau open minded, terus udah gitu yang paling penting tuh inisiatif, responsif. Karena itu kayak modal banget tuh buat customer ya. Kan customer suka sesuatu yang cepet, yang tepat gitu ya, yang sesuai sama kebutuhannya. Jadi inisiatif, responsif tuh kayak udah hal yang gak bisa ditawar-tawar tuh kalau emang kita kerja di bagian service. Terus sama asah tuh rasa ingin melayani kita, sehingga kalau kita ngelayanin kita pengennya hasilnya tuh maksimal dan terus-terusan. Dan yang paling penting adalah berpikir positif gitu. Jadi jangan dikit-dikit, overthinking nih, nanti nih customer suka nggak ya, ini nggak ya. Jadi berpikir positif aja, mau ngedengerin masukan orang gitu ya. Oh kalau kita salah ya udah kita rubah gitu ya. Jadi orientasi kita tuh udah ke gimana caranya kita melakukan pekerjaan kita dengan semaksimal dan sebaik mungkin. Jadi sehingga kalau kita kerjanya di bagian service, ya kita akan menservis customer kita dengan semaksimal mungkin gitu, sesuai sama kebutuhannya gitu Mbak. Oke. Ibu, saya mau kutip nih Bu yang terakhir, berpikir negatif tadi. Positif ya? Kebalikannya negatif nih Bu. Nih, menurut Ibu kita dapat mengidentifikasikan atau mengatasi pikiran-pikiran yang negatif maupun kontradiktif dalam diri sendiri atau orang lain. Nah, gimana caranya nih Bu? Biasanya kerap disebut tadi kan overthinking ya Bu, oleh generasi Z ini, Gen Z atau milenial ya Bu. Nah, gimana sih Bu cara kita face it, how to gitu Bu? Oke, yang pertama itu kadang kan pikiran negatif itu kan datang dari rasa takut ya. Iya, benar Bu. Iya kan? Kita takut sesuatu yang belum terjadi, atau mungkin kita takut sesuatu yang dulunya pernah terjadi takut terulang gitu. Jadi sebenarnya kan itu nggak real gitu, nggak saat ini. Jadi sebenarnya caranya adalah yang pertama fokus aja sama yang lagi kita lakuin sekarang. Kadang kan juga yang dulu pernah kejadian belum tentu juga keulang, atau mungkin yang kita takutin belum tentu juga terjadi. Tapi yang namanya manusia, perasaan takut, perasaan deg-degan itu pasti ada sih. Walau mungkin saya udah beberapa kali ngisi kelas, kadang kalau mau mulai ngisi kelas lagi, materi baru, orang-orang baru suka deg-degan. Presentasi depan orang yang kayak ini baru pertama kali deg-degan lagi gitu ya. Atau misalkan ngebawain satu materi pertama kali pasti deg-degannya ada gitu. Yang kayak gitu memang dirasain. Terus yang biasanya suka saya lakuin ketika saya lagi takut, ditulisin sih. Jadi jangan muter-muter yang ada di pikiran aja gitu ya. Yang ada tuh makin overthinking tuh, karena makin rame nanti di pikirannya. Jadi tulisin tuh satu-satu. Sekarang lagi ngerasain apa sih? Oh iya, kenapa lagi ngerasain kayak gini? Nanti lama-lama akan bisa ngerucut tuh. Oh, ini kayak nggak berhubungan deh sama pekerjaan. Ini kayak cuma emang takut-takutnya saya aja deh. Coret, lama-lama makin kecil. Terus akhirnya baliknya lagi dengan solusi sih. Oh, kita takut nih, tiba-tiba misalkan kalau misalkan mau presentasi depan customer, aduh, ini pertama kali, takut nih nanti dia suka nggak ya sama saya gitu misalkan. Aduh, pakaian saya udah oke belum ya gitu ya. Terus misalkan, aduh nanti baru ngomong 3 menit udah di-cut lagi gitu ya. Jadi gimana? Nah, jadi yang kayak gitu-gitu yang berhubungan sama hal yang kita takutin, kita bisa cari solusinya juga karena udah ketulis. Jadi udah ke-breakdown gitu kan ya. Oke, berarti kalau misalkan saya ragu-ragu sama penampilan saya, oke deh saya coba tanya sama teman saya yang pernah presentasi dengan klien yang tipenya seperti ini, kira-kira penampilan saya udah oke belum ya? Jadi kan bisa nambahin PD gitu kan. Atau misalkan kayak, aduh saya takut nih kalau tiba-tiba 3 menit udah dipotong langsung. Oh berarti mungkin poin-poin utama pindahin aja jangan-jangan ke depan. Supaya nggak apa-apa kalau di-cut udah nyampe gitu. Sisanya tinggal basa-basi. Tapi kan memang hal-hal yang kayak gitu ada yang mungkin, ada yang enggak, ya kita handle yang bisa kita handle aja. Dan sadar sih, lakukan yang terbaik saat ini gitu. Karena yang dulu-dulu belum tentu keulang, yang kita pikiran dan kita takutin belum tentu kejadian. Oke. Berarti tadi kita bicara soal overthinking nih. Mungkin saya boleh nambahin ya Bu dikit? Boleh. Oke, kalau misalnya pengalaman saya nih ya Bu, apabila kita overthinking atau kita stuck in the mind, kita nggak tahu mau ngapain, yang pasti kita udah jelek nih, udah aduh gagal, aduh fail. Itu saya pasti berpikir, terapin mindset ini, you only live once, kita hanya hidup sekali. Kalau kita nggak jalanin, kita nggak tahu hasilnya gimana.
Dan oh ya maaf Bu, instead of thinking negatif, kenapa kita nggak berpikir positif yang dimana, oh kemarin saya berhasil nih ngelakuin ini, terus saya dapat promosi jabatan misalnya. Nah, kenapa kita nggak berpikir bahwa di saat positif itu kita bakal lebih maju nanti ke depannya daripada pesimis, mending optimis nih. Bener. Oke. Ya. Oke Bu, tadi kita kan sudah mendapatkan mindset yang service oriented ya Bu. Nah, karena sudah terbentuk, gimana sih Bu cara kita memanfaatkan mindset tersebut untuk mencapai tujuan dan juga mengembangkan karir kita nih Bu? Oke, jadi mindsetnya bisa buat ngebantu perkembangan karir kita. Sebenarnya service oriented ini kan kalau kita ngomongin service itu kan memang sih utamanya pasti ke customer gitu ya. Iya. Tapi sadar nggak sadar kan customer kita, rekan kerja itu juga customer loh gitu ya kan, atasan gitu ya. Jadi sehingga kalau kita udah punya mindset service oriented, mau nggak mau kita akan melakukan pekerjaan kita dengan sebaik mungkin. Kita nge-service siapapun dengan sebaik mungkin, baik itu customer, atasan kita ketika ngasih kerjaan baru kita akan lakukan dengan maksimal gitu ya. Iya, Terus benar, Bu. misalkan sama rekan kerja yang beda departemen gitu ya, akhirnya bisa tetap maksimal. Jadi hubungannya akan makin baik karena kita ketika berhubungan kerja sama mereka, pekerjaan yang kita hasilkan juga maksimal gitu. Terus yang kedua ya secara otomatis kita kerja maksimal terus ya gitu ya, karena pengen orang happy sama pekerjaan kita, sama yang kita kerjakan, ya mau nggak mau pasti performance kita lama-lama ningkat. Terus kalau kita pengen orang seneng, berarti kan kita harus cari tahu kan, mau nggak mau kita harus banyak belajar, banyak nanya-nanya, banyak ngedenger gitu ya. Belajarnya tuh bisa dari mana aja, mungkin dari teman kerja, dari atasan, bahkan sama anak magang di kantor juga ya. Iya. Jadi nggak pilih-pilih gitu, jadi fokusnya ke kontennya bukan ke orangnya, jadi kita bisa belajar dari mana aja, sehingga kalau misalkan kita udah mau belajar, mau ngevaluasi, pasti jadi diri yang lebih baik, akhirnya sih karirnya ngikutin gitu. Oke, boleh di note tadi mungkin ya, fokus ke kontennya bukan ke orangnya. Apa yang bakal disampaikan orang tersebut itu yang kita tangkap ya Bu ya, Benar, bukan siapa benar. orang ini kita lihat. Iya benar. Oke, jadi tadi kalau misalnya kita udah menunjukkan performa kita, pasti otomatis kita bakal dilihat ya Bu. Jadi kita nggak perlu ngomong lagi nih, tapi let them see gitu kan. Iya benar. Oke, Ibu, terakhir nih Bu, pastinya kita harus share nih Bu. Bukan harus sih, tapi kan mungkin rekan-rekan kita mau tahu ya, Ibu gimana sih cara Ibu berkomunikasi atau misalnya menghadapi tantangan itu. Nah, tips-tipsnya apa nih Bu? Tips-tips praktis untuk Oke. bidang-bidang yang banyak juga bekerja di profesi itu. Oke, tipsnya ya Iya, dari Bu. saya. Yang pertama itu harus mau open minded sih. Harus mau berpikiran terbuka sehingga kita bisa belajar dari mana aja. Terus aktif mau ngedengerin sehingga kita benar-benar tahu kebutuhan customer kita apa gitu. Kita tahu kesesuaiannya kebutuhan customer kita dengan produk kita apa gitu ya. Iya, benar, Terus kita juga mau ngedengerin masukan orang lain sehingga kita terus evaluasi diri. Sehingga kita terus memperbaiki diri gitu ke depannya. Yang pertama itu. Terus selanjutnya harus berpikir positif juga, harus positive thinking. Jadi jangan dikit-dikit overthinking gitu ya. Nanti nggak jalan-jalan gitu. Jadi just lakuin aja gitu apa yang mau dilakuin. Dan yang paling penting ketika kita ada di bagian service adalah inisiatif dan responsif gitu. Harus cepet, harus inisiatif, harus dari kita yang mulai gitu ya. Jangan nunggu disuruh baru jalan gitu. Jadi harus kita yang mulai gitu. Sama harus kasih respon juga yang cepet. Terus yang terakhir jangan cuma cepet, responnya cepet, tapi harus solusinya juga tepat. Jadi sekalian inisiatif, responsif, harus solutif juga gitu Mbak. Itu bisa jadi tagline tuh Bu. Inisiatif, responsif, solutif. Bisa ya? Keren tuh Bu. Bisa jadi tagline-tagline di nanti mungkin team building atau apa gitu. Bikin baru ya Bu. Memberikan. Jadi kita akhirnya ngasih solusinya tepat sih. Oke. Gitu. Yang kita kerjakan, yang kita layani juga tepat, nggak sekedar melayani aja, bikin orang seneng aja, tapi memang sesuai sama kebutuhannya. Gitu. Oke, sesuai dengan kebutuhan. Iya, karena kalau misalnya kita memberikan apa yang tidak dibutuhkan,
nggak juga direspon ya Bu sama Bener. customer. Karena buat apa gitu kan ya Bu? Buang aja gitu ya, Iya. kayak orang ngomong basa-basi aja jadinya gitu ya, nggak ada isinya. Oke. Ya, pastinya rekan-rekan tadi juga udah mencatat ya, ataupun mungkin ya di-memorize untuk kedepannya gimana sih kita meningkatkan mindset yang service oriented ya Bu. Nah, dengan tips-tips tadi dan juga diberitahukan oleh Bu Pelangi untuk mengembangkannya, bahwa kita tahu nih performa kita nanti ada dan bahkan bakal dilihat ya Bu orang-orang sekitar yang bakal menunjang karir kita. Oke, ini kurang lebihnya saya sudah cukup jelas banget sih Bu, udah mengerti banget nih. Semoga. Jadi udah bisa service oriented ya. Ya. Udah agak bisa berpikiran yang mengarah-ngarah ke apa ya, fokus sama customer gitu Iya. ya. Nanti setelah ini saya terapkan Bu. Oke, mantap. Oke, baik. Ibu mungkin ada yang mau di last statementnya? Mungkin kalau dari saya itu ya, jadi ketika kita memang udah sadar nih kita kerja memang di bagian service gitu ya, ya mau nggak mau kita memang harus fokus sama customer sih. Jadi harus mau ngedengerin orang dan mau terus belajar. Oke, terima kasih atas waktunya Bu. Kita Sama-sama. udah sharing banyak. Ibu juga udah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan nih yang mungkin berputar-putar juga di kepala para rekan-rekan kita nih Bu. Yang mungkin mau ditanyain tapi kapan gitu kan ya. Oke. Nah, sekarang udah terjawab nih. Mungkin boleh juga nanti diterapkan ke depannya. Dan juga saya terima kasih banyak atas tips-tips yang udah Ibu berikan tadi. Semoga Sama-sama. meningkatkan kita nih Bu dalam mempunyai mindset yang service oriented. Sama-sama, Mbak Naomi. Oke, kita jumpa lain waktu. Oke, selamat tinggal dan sampai jumpa. Bye-bye. Nah, gimana nih videonya viewers? Semoga sudah cukup menginspirasi ya. Oke, nantikan juga tayangan-tayangan selanjutnya dari Preview dengan klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa notification-nya juga supaya nggak ketinggalan video-video terbaru. Oke, see you on the next video. Bye!